Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang sahabat yang bernama Eun-yi dan kita panggil saja Mbak L yang bekerja di sebuah restoran. Esoknya, rumah dari Eun-yi didatangi oleh wanita bernama Byung-sik atau dapat kita panggil Nyonya Cho. Dia merupakan kepala ART keluarga kaya raya di mana sebelumnya Eun-yi melamar pekerjaan sebagai pengasuh bayi. Nyonya Cho kemudian mewawancarai Eun-yi dan kemudian menerimanya. Setelahnya, Eun-yi segera berangkat ke lokasi. Eun-yi tiba di rumah orang kaya itu. Dia bernama Haera. Haera adalah istri dari pria kaya raya bernama Hoon. Bincang-bincang sederhana mereka lakukan. Kemudian, Nyonya Cho memberikan Eun-yi baju dinas dan diberikan deskripsi pekerjaannya. Eun-yi kemudian bertemu Nami, anak Haera. Dia kemudian memperkenalkan dirinya. Tampak jika Nami adalah anak yang baik. Malamnya, Go-hun, ayah Nami pulang. Dia kemudian berkenalan dengan Eun-yi. Pada pertemuan itu, tampak Eun-yi mencuri pandang pada Hoon. Hoon berbincang sedikit dengan Eun-yi. Diketahui jika Eun-yi pernah mengambil pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, Haera merasa dia cocok untuk merawat anak-anaknya. Pagi harinya, ketika Eun-yi mengantarkan sarapan untuk Hoon di ruang bermain pianonya, dia kembali menatap Hoon. Dia kagum dengan permainan Hoon dan sepertinya dia agak tertarik dengan bosnya tersebut. Malam harinya, Eun-yi segera membersihkan kamar mandi Hoon karena dia tahu Hoon sudah pulang kerja. Saat itu, Hoon sedang ngobrol sama Haera di kamarnya dan ketika dia mau masuk kamar mandi, dia menemukan Eun-yi yang sedang membersihkan kamar mandi dengan posisi yang bikin badan anget. Esok harinya, Haera dan keluarganya beserta Eun-yi pergi ke villa mereka. Tampak mereka menikmati suasana di sana. Lalu setelahnya, Haera dan Hoon main di kamarnya. Main. Tampak Haera kesulitan bermanuver karena kondisinya yang tengah hamil besar. Hoon juga tak tampak menikmati kegiatan tersebut. Dia biasa saja. Karena adegan dia kentang dengan Haera, Hoon pergi ke kamar Eun-yi yang dimana saat itu Eun-yi hanya sekedar menggunakan segitiga bermuda saja. Tentu, Eun-yi kaget melihat bosnya datang, namun dia hanya menurut apa yang bosnya katakan. Hoon meminta Eun-yi membuka selimut yang menutupi badannya. Lalu, dengan sedikit pemanasan, adegan tersebut dimulai. Enak ya, jadi orang kaya, plus ganteng. Esoknya, mereka kembali ke rumah. Tampak Eun-yi seperti memikirkan Hoon. Sepertinya benar jika dari cara Eun-yi memandang Hoon, dia memang mendambakannya. Eun-yi nyaman di rumah itu karena Haera memperlakukannya dengan baik. Nami juga bersikap baik padanya, ditambah dia kebagian servis dari Hoon. Mantap. Malam harinya, Hoon menyelinap pergi ke kamar Eun-yi. Namun, malam itu kebetulan Nyonya Cho melihatnya dan segera mengikuti Hoon. Sesampainya di kamar Eun-yi, dia melihat Eun-yi yang sudah tidur namun siap di balik selimutnya. Siap ya? Siap. Hoon membangunkannya. Dia bertanya, "Kamu pasti lelah?" "Enggak kok," jawab Eun-yi. Kemudian mereka main. Adegan itu kemudian dipergoki oleh Nyonya Cho. Kayaknya Nyonya Cho pengen itu. Esok paginya, Eun-yi sumringah karena dia berhasil melayani pria yang dia dambakan. Saat dia mengantar sarapan pagi ke ruang piano, Hoon memanggilnya mendekat. Hoon kemudian menyerahkan cek kepada Eun-yi atas kejadian malam itu. Eun-yi tak dapat berkata apa-apa. Dia patah hati. Dia pikir hubungannya dengan Hoon spesial. Namun, Hoon tak lebih menganggapnya sebagai objek pelampiasan. Eun-yi hanya bisa menerimanya. Adegan berpindah ke kamar mandi, di mana saat itu Eun-yi dan Nyonya Cho berada di sana. Mereka ngobrol ngalor ngidul sampai pada akhirnya Nyonya Cho bertanya apakah Eun-yi punya pacar. "Nggak ada," kata Eun-yi. Setelah percakapan itu, Nyonya Cho pergi ke rumah ibunya Haera yang kita panggil saja Emak. Nyonya Cho mengadukan skandal Hoon dengan Eun-yi. Bahkan Nyonya Cho mencurigai jika Eun-yi sedang hamil karena ulah Hoon. Dugaan itu diperkuat dengan status Eun-yi jika dia tak memiliki kekasih. Nyonya Cho juga menduga jika Eun-yi belum sadar jika dirinya hamil. Mendengar hal itu, emak langsung menyiapkan rencana. Adegan berpindah ke lokasi di mana Eun-yi sedang cuti dan pergi bersama Mbak L. Pada pertemuan itu, Eun-yi menunjukkan cek pemberian Hoon dan sedikit berbincang mengenai hubungannya dengan Hoon.
Diketahui ternyata Eunhye dan Mbak El pergi ke makam ibunya Eunhye. Di sana dia berpamitan dan mengatakan jika dirinya tak akan kembali lagi. Adegan kemudian berpindah ke situasi di mana saat itu Eunhye sedang bersih-bersih lampu gantung. Tampak emak yang telah tiba di rumah itu berjalan dengan Haera dan Nami. Namun saat mereka berjalan mendekat ke tangga di mana Eunhye berpijak, emak dengan sengaja berpura-pura tergelincir dan mendorong tangga tersebut. Tentu semua orang heboh dan Eunhye yang tak kuat bergelantungan terjatuh ke lantai 1. Eunhye kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, namun tak terjadi luka serius di tubuhnya, bahkan kondisi kandungannya pun tak apa-apa. Di rumah, emak memberitahu Haera jika Hoon berselingkuh dengan Eunhye, bahkan Eunhye hamil atas perselingkuhan itu. Mendengar hal itu, Haera shock. Emak juga memberitahu jika tindakannya tadi untuk membuat janin yang dikandung Eunhye gugur. Telepon kemudian masuk. Itu dari Nyonya Cho. Dia memberitahu emak jika kondisi Eunhye baik-baik saja, hanya menderita gagal otak ringan dan memar tulang panggul. Mendengar itu, emak membuat rencana selanjutnya. Nyonya Cho kemudian mengunjungi Eunhye di rumah sakit. Dia menyampaikan permohonan maaf emak ke Eunhye dan menyerahkan uang sebagai dana santunan. Sepulangnya Nyonya Cho ke rumah, dia ditegur oleh Haera karena nyelonong ke rumah emak dan melaporkan hal tentang Eunhye. Malamnya pun saat dia mengepak isi koper Hoon, dia juga dimarahi oleh Haera dengan alasan apa saja. Mendengar itu, Nyonya Cho kesal dan mabuk-mabukan di kamarnya. Adegan berpindah ke Eunhye yang dipanggil oleh dokter. Dia dijelaskan jika saat ini Eunhye tengah hamil sekitar 4 minggu. Mendengar itu, dia hanya termenung dan segera menceritakan hal itu kepada Mbak El. Eunhye sempat kepikiran untuk aborsi, namun Mbak El meyakinkan untuk memikirkannya nanti. Yang terpenting saat ini Eunhye harus keluar dari rumah bosnya. Esoknya, Eunhye kembali ke rumah Haera. Dia diantar oleh Mbak El. Di kamar, Mbak El menyiapkan obat herbal untuk Eunhye. Di kamar itu juga ada emak. Emak sempat minta maaf dan mengaku tak sengaja, padahal mak setan. Haera menatap Eunhye dengan amarah yang membara. Cewek cakep, kalau lagi manyun, tetap aja cakep. Beda sama saya. Di malam yang sama, Nyonya Cho mendengar suara mencurigakan menuju lantai 2. Ternyata itu adalah Haera yang membawa tongkat golf ke kamar Eunhye. Malam itu, Eunhye tertidur lelap. Saat Haera hendak memukulnya, dia berhenti lalu mengurungkan niatnya. Haera pergi dengan melepas amarah. Esoknya, saat di ruang mandi, Nyonya Cho secara halus menyuruh Eunhye untuk meninggalkan rumah itu alias keluar dari pekerjaannya. Bahkan ketika Eunhye ragu, dia tetap menyuruh Eun pergi. Ini Nyonya Cho kayaknya perhatian banget sama Eunhye. Di sisi lain, emak sedang menggosok Haera untuk segera menyingkirkan Eunhye dan bayinya. Kemudian Haera memanggil Eunhye bersama Nyonya Cho. Saat Eunhye sedang berbicara, Haera langsung menampar Eunhye. Pak! Eunhye bingung dan mulai marah. Namun setelah Haera memberitahu alasan dia menamparnya, Eunhye langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Emak kemudian memberikan sebuah cek sebesar $100.000 kepada Eunhye untuk melakukan aborsi. Eunhye bimbang mendengar itu. Malamnya, Nami datang ke kamar Eunhye. Dia memberitahu segalanya jika sebenarnya neneknya sengaja mendorong tangga sehingga Eunhye terjatuh. Nami melihat itu. Awalnya, Eunhye ragu, namun setelah diyakinkan Nami, dia tak menyangka akan hal itu. 아줌만 착해요. Esoknya, Haera kedapatan pergi dari sebuah rumah herbal. Rupanya dia membeli beberapa herbal penggugur kandungan yang kemasannya disamarkan dan digabung ke kulkas Eunhye. Setelahnya, Eunhye dipindah dari kamarnya ke kamar Nyonya Cho. Adegan kemudian berpindah ke saat di mana Haera ke rumah sakit untuk persiapan kelahirannya. Nyonya Cho dipesan agar selalu mengawasi Eunhye. Saat Nyonya Cho sedang santai, Eunhye menghampirinya dan memberitahu jika dia memutuskan untuk memiliki bayinya. Di rumah sakit, tampak Hoon dan Haera bahagia karena kelahiran anak kembarnya. Hoon kemudian mencium Haera. Haera yang masih kesal kemudian menggigit bibir Hoon. Hoon kesal dan kemudian pamit pulang untuk mengganti pakaian. Malamnya, di rumah, Eunhye mengegerata kamar Haera. Dia berkeliling sambil minum herbal yang dia simpan.
Kemudian dia merasakan sakit pada perutnya. Setelah itu, dia memutuskan mandi di bak mandi tempat biasa Haera mandi. Hal tersebut bertepatan dengan Hun yang sudah sampai rumah. Hun mendengar bunyi gemericik air, kemudian segera memeriksa kamar mandinya. Dia menemukan Eunhye di kamar mandi. Ketika Eunhye melihatnya, Eunhye memberitahu segalanya tentang kehamilannya dan keluarga Hun yang telah mengetahui semuanya. Hun menatapnya dengan bingung. Tak lama, Eunhye muntah darah, lalu tampak darah keluar dari rahimnya membanjiri bak mandi itu. Eunhye kemudian dibawa ke rumah sakit. Tampak Nyonya Cho menangis melihat bayi Eunhye diambil paksa dari rahimnya. Setelah kejadian itu, Hun memanggil emak. Dia memarahi emak atas semua tindakannya. Bahkan, Hun tahu tentang herbal beracun tersebut. Emak kemudian mengakui jika dialah yang meracuni Eunhye. Hal itu dilakukan untuk melindungi putrinya, Haera. Di kamar rumah sakit pasca tindakan, Nyonya Cho memberitahu Eunhye jika kemungkinan besar Haera lah yang meracuni Eunhye. Dia juga memberitahu segalanya kepada Eunhye. Dari soal memberitahu emak saat awal kehamilannya, Eunhye marah dan menampar Nyonya Cho beberapa kali. Nyonya Cho minta maaf. Kemudian, Eunhye memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada mereka. Beberapa hari setelahnya, Eunhye datang kembali ke rumah Hun. Tampak dia bertemu Nyonya Cho dan mereka berpelukan. Eunhye masuk ke dalam rumah, menggendong si kembar dan menyusuinya. Hal itu dipergoki oleh Hun. Setelah menimang mereka, Eunhye menyerahkan si kembar kepada Hun. Setelah kejadian itu, Nyonya Cho dipanggil dan diminta bertanggung jawab atas masuknya Eunhye ke dalam rumah. Namun, hal tak terduga terjadi. Nyonya Cho berkata jika dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu, dia sudah muak. Belum selesai syok mereka atas pengunduran diri Nyonya Cho, Eunhye muncul dari lantai 2. Nami sempat mengajak Eunhye untuk mengobrol, dan di situ terlihat jika Eunhye tampak merindukannya. Dari bawah, Nyonya Cho meyakinkan Eunhye untuk tidak melakukan tindakannya. Namun, Eunhye berkata jika dirinya tak sanggup lagi harus menahan semua ini. Eunhye kemudian meminta maaf kepada Nami, kemudian melompat gantung diri di depan mereka semua. Belum selesai kejutan itu, Eunhye kemudian membakar dirinya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke suatu tempat mewah di mana di sana terdapat Nami dan keluarganya. Namun ada yang aneh, terlihat jika tatapan mereka semua sudah tak sama lagi seperti di awal. Mereka tampak kosong. Rupanya, ini adalah balas dendam yang Eunhye inginkan, yaitu merusak psikologi mereka semua. Karena Eunhye sadar jika dirinya tak mungkin membalas dendam dengan mengikuti hukum yang berlaku. Film selesai, ending yang tragis. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam, nomor 6, film.